ternyata mengajar di sebuah sekolah itu Seru ya? lebih menyenangkan daripada sekedar hanya mengajar di tempat les khusus. begitu ya. Sih selalu ingatnya ayatnya begini, apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Menuai Jadi kalau nanti. kita tabur karakter yang positif, karakter yang baik, one day kita bakal harvest di yang kita tanam gitu ya. Betul. Halo Penaburs, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama dengan BPK Penabur Bandung di channel yang seru ini. Jangan lupa untuk subscribe, share channel ini dan juga komentar nanti ya dengan bahasan berikutnya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan kepala sekolah. Kepala sekolah satu dari 29 sekolah yang ada di BPK Penabur Bandung. Ini adalah kepala sekolah yang mana? Silakan Bu. Halo semuanya, saya Ibu Melida, saya kepala sekolah di SDK 5 BPK Penabur di Jalan Guntur nomor 34. Oke, SDK 5 ya sekarang. Jadi ini salah satu, ini kalau dengar-dengar Bu Melda ini sebelum jadi kepala sekolah sempat ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 ya di SD gitu ya. Jadi ngalamin semua ya dari anak-anak yang unyu-unyu sampai yang udah sok dewasa gitu ya. Udah maksudnya belajar dewasa kalau sok dewasa gitu. Udah berapa lama kalau pengalaman mengajarnya Bu? Saya masuk di BPK Penabur mulai mengajar tahun 2007. Waduh, udah berapa itu? Berarti udah ya, 14 tahun sebagai guru ya. Kemudian guru. dipercaya, ini tahun kedua saya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah gitu. Enakan jadi guru jadi kepala sekolah sih Bu. Masing-masing punya inilah Setiap ya. pekerjaan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Karena kalau guru kan langsung interaksi sama anak ya. Betul. Kalau kepala sekolah tanggung jawabnya lebih besar ya. Tapi bisa memberi dampak lebih besar juga. Nah Iya, itu kelebihannya. betul. Ya. Jadi ya harus mikirin manajemen, administrasi dan yang lain-lain ya sekali. gitu. Itu memang tapi emang suka ngajar anak Bu dari dulu. Maksudnya suka interaksi dengan pendidikan. Betul. Sejak saya SMA, saya bersekolah di SMAK 2 BPK Penabur. Jadi saya alumni Penabur ini ya. Dari penabur untuk penabur ini ya. SMP juga di Penabur. Jadi sejak saya SMA begitu ya sudah mulai timbul nih keinginan untuk mengajar begitu ya. Jadi kalau ada teman yang tidak mengerti pelajaran begitu ya, saat mereka bertanya saya dengan senang hati untuk menerangkan begitu ya. Bukannya sok-sok ya pokoknya kayaknya kalau diterangin sama kamu lebih udah ngerti betul, gitu ya. Begitu, ada orang yang pintar tapi nggak bisa nerangin kan ya gitu ya. Ada yang itu bisa. Mungkin dari situ ya. Jadi setelah saya lulus dari SMA begitu ya, saya mengambil kuliah sambil saya ngajar les begitu ya gitu. Karena minat saya di bahasa Inggris dan kebetulan kuliah saya di bahasa Inggris, jadi saya mengambil les memberikan les bahasa Inggris begitu. Menarik sih jadinya seperti itu ya. Atau kita podcastnya pakai bahasa Inggris aja sekarang Bu ya. Ya nanti saya keteteran Bu. Oke, jadi sudah minat bahasa Inggris dan akhirnya ngajar. Terus lulus dari bahasa Inggris langsung ngajar waktu itu ya? Langsung. Ya, jadi setelah saya lulus dari kuliah, saya sempat mengajar di tempat les kursus bahasa Inggris dulu, betul selama 3 tahun. Kemudian sebelum saya masuk ke Penabur, saya ada menggantikan juga nih guru di Penabur begitu ya untuk selama berapa bulan cuti melahirkan begitu ya. Ternyata mengajar di sebuah sekolah itu seru ya, lebih menyenangkan daripada sekedar hanya mengajar di tempat les begitu ya, tempat kursus. Jumlah muridnya lebih banyak, lebih menjanjikan begitu ya. Karena pada waktu itu saya masih muda ya, jadi tentu saja orientasinya berbeda ya, pemikirannya. Aduh ini lebih menjanjikan nih dari segi financial dan begitu. Lebih rutin kan, kalau les kan kadang-kadang kadang ada kadang enggak, bisa sekali-kali tutup gitu ya. Kalau sekolah kan apalagi BPK Penabur ya, sekolah besar begitu ya, lembaga yang besar, jadi lebih menjanjikan lah kalau dari segi financial begitu. Jadi itu dulu jadi pilihan seperti itu. Waktu ngajar lesnya yang usia dewasa anak-anak juga betul. Ya. Oh jadi selalu ngambil yang memang usia anak-anak. Betul, karena rupa-rupanya begitu ya. Saat mengajar anak-anak itu ada kepuasan tersendiri begitu. Walaupun saat teman-teman saya dulu saya ajar mereka memberikan respon yang senang begitu ya, tapi rasanya saat saya terjun ke dunia yang lebih anak-anak begitu ya,
jauh lebih menyenangkan begitu ya, karena karakternya mungkin ya mereka masih polos begitu ya, masih bisa dibentuk, lebih bisa diarahkan begitu. Jadi itu yang katakanlah jadi passionnya ya, Betul, akhirnya betul. jadi sesuatu yang terus dikerjakan sampai sekarang ya. Ah, Sudah betul. berapa berarti udah Ini berarti 15 tahun ya. ya. Wow. Itu ya lama sih. Nah akhirnya sekarang jadi kepala sekolah nih sekarang kan 2 tahun terakhir ya berarti Ya, ya. betul. 2 tahun terakhir jadi kepala sekolah dan pasti ada perbedaan ya Bu ya. Maksudnya tanggung jawabnya berbeda, terus juga bidang kerjanya mungkin juga agak berbeda ya. Kalau dulu banyak interaksi langsung dengan siswa, sekarang lebih banyak dengan semuanya ya, dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, semua stakeholder lah gitu. Nah apa yang jadi perbedaan besar kalau menurut Ibu? Kalau perbedaan besarnya lebih kepada apa yang diarahkannya begitu ya. Ya. Kalau anak-anak, kalau kelas begitu ya, saat saya menjadi guru, yang saya arahkan tuh hanya anak-anaknya saja. Paling saya bekerja sama dengan orang tua tentu saja jika ada satu dan lain hal tentang anak begitu ya, perkembangan si anak. Kalau sekarang saya sebagai kepala sekolah tentu saja hal cakupan lingkupannya lebih luas begitu ya, tidak hanya anak saja tetapi juga orang tua dan guru-guru yang harus saya pimpin, sekolah yang harus saya kembangkan, dan itu membuat dampak yang saya berikan saat saya menjadi kepala sekolah itu jauh lebih besar begitu ya. Persamaannya tetap sama sebetulnya kalau saya lihat Apa dari tuh, Bu? kacamata saya Apa begitu tuh ya. namanya? Memberikan suatu nilai begitu ya. Itu yang buat saya persamaannya. Walaupun saya menjadi seorang guru maupun seorang kepala sekolah begitu ya, saya tetap memberikan sesuatu nih. Cuma bedanya saat saya menjadi guru skupnya lebih kecil. Begitu saya dipercaya sebagai kepala sekolah dengan demikian banyak tanggung jawab, tapi dampak yang saya rasakan tuh waduh, ternyata semakin tinggi kita diberikan kepercayaan, kita bisa memberikan impact, dampak yang lebih besar yang waktu saya lihat sekarang jauh lebih bermakna begitu ya hidupnya begitu ya. Kalau menurut Ibu pengalaman ngajar itu sangat membantu nggak sih Bu buat kepala sekolah, atau sebenarnya kepala sekolah lebih ke arah manajemen? Jadi kalau punya pengalaman manajemen yang bagus sebenarnya cocok di kepala sekolah. Kalau menurut Ibu gimana? Nah, kalau menurut saya seorang kepala sekolah yang dulunya adalah seorang guru, tidak ujuk-ujuk jadi kepala sekolah begitu ya, dia lebih tahu begitu bagaimana, karena yang dia pimpin kan pertama tentu saja para gurunya ya, rekan sejawatnya betul. Karena saya mengalami saya sebagai guru, jadi saya tahu nih perjuangan seorang guru di dalam mereka menghandle kelas, dalam mereka administrasinya dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh kepala sekolah begitu ya. Jadi saya bisa merasakan. Jadi saat saya menjadi kepala sekolah, saya tahu bagaimana saya harus bersikap begitu ya. Waktu dulu mungkin kepala sekolah menyampaikannya seperti harusnya menyampaikannya nggak seperti ini begitu, atau walaupun harus dilakukan begitu ya, maksudnya karena itu kan sebuah kebijakan ya yang harus dilaksanakan. Tapi saya jadi tahu harus seperti ini nih. Tapi ternyata ada juga yang baru tahu begitu setelah jadi kepala sekolah. Ternyata dulu saya nggak melihat ini nih ya gitu. Saya nggak, karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai guru waktu itu benar-betul ini tanggung jawabnya seorang kepala sekolah, mengatur sekolah begitu ya, mengatur TU-nya, mengatur keuangan sekolah itu seperti apa, bikin program yang menarik supaya orang-orang tuh jadi berminat bersekolah di sini tuh apa, kerjasama dan lain sebagainya begitu. Wah, ini jadi cakupannya lebih luas ya. Iya betul, jadi senangnya di situ gitu. Nah kalau ini Bu, kadang-kadang negara kita kan maksudnya sudah sangat lama ya, ada pendidikan tingkat usia dini ya, TK dan PAUD dan itu, terus sekolah SD, SMP, kemudian SMA gitu kan. Orang kadang-kadang sudah take it for granted bahwa semuanya itu harus ada gitu. Nah kalau menurut Ibu sendiri, dan mungkin ini yang jadi concernnya BPK Penabur juga gitu ya, pendidikan di jenjang sekolah dasar itu sebenarnya lebih mengarah kemana sih Bu? Maksudnya kan kalau apakah lebih masih bermain atau seperti apa, atau lebih ke arah kemandirian seperti apa, yang membedakannya dengan jenjang TK, SMP atau SMA seperti apa? Oke, kalau anak SD itu di mana mereka kan mulai tumbuh kembang begitu ya. Jadi pendidikan karakter itu yang paling penting kalau di jenjang SD, sekolah dasar. Bukan akademik dalam arti kita abaikan begitu ya. Kan kalau jenjang TK mungkin lebih arah bermain begitu ya. Belum serius belajarnya. SD mau serius belajar, tapi kalau terlalu serius juga belum bisa, belum
usianya ya, belum cukup begitu. Jadi pendidikan karakter itu yang paling penting karena kalau kita bisa menanamkan pendidikan karakter sejak anak-anak itu SD dengan baik begitu ya. Apalagi kita kan sekolah BPK Penabur tuh dilabeli sekolah Kristen. Tentu saja nilai-nilai Kristiani yang kita harus angkat gitu. Tapi selain daripada itu, walaupun tahu Penabur sekolah Kristen, tapi harus ada hal lain nih, karakter apa nih yang mau kita tekankan. Tentu saja sekali lagi ya nilai Kristianinya itu yang kita utamakan. Tapi apalagi nih, bukan nilai jual ya, tapi maksudnya tuh apalagi yang bisa kita angkat, tetapi tetap untuk membangun si karakter anak. Nah, SDK 5 BPK Penabur tuh punya ini nih Pak di belakang kita nih ya, namanya SDK 5 hebat begitu ya. Nah, tapi kalau Bapak dengar atau mungkin rekan-rekan dengar, hebat itu kalau kita dengar kayak yang gimana gitu ya, maksudnya harus yang jagoan, harus yang juara apa. Nah, saya bersama dengan rekan-rekan guru begitu ya, meramu begitu ya. Ini kita sebutnya moto gitu ya, SDK 5 hebat. Karena ada harapan dari kata-kata hebat itu, bukan hebat sembarang hebat. Jadi kayak kadang orang hebat bisa sombong begitu ya Pak ya, karena saya bisa begitu ya. Nah, tapi kita pakai istilahnya akronim ya, jadi setiap hurufnya punya arti ya. H-nya itu humble, humble itu rendah hati. Jadi kalau misalnya kamu hebat, kamu pinter, kamu juara, kamu tetap harus rendah hati, nggak boleh sombong. Jadi tetap nilai Kristianinya ada ya. Yang kedua adalah huruf E-nya tuh empathy. Empathy itu artinya mau peduli begitu ya. Kadang-kadang zaman sekarang tuh orang egois, betul nggak? Jadi nggak mementingkan orang lain, tapi yang penting saya, ego gitu ya. Nah, kita mau tanamkan di anak-anak SDK 5 itu punya nilai humble, punya nilai empati, peduli begitu ya, yang karakternya penting. Kemudian yang ketiga adalah B-nya itu brave. Brave itu berani. Nah, berani ini kadang-kadang kalau bukan berani ngejago gitu ya, bukan, tapi berani mencoba hal-hal baru. Kadang-kadang orang takut nyoba betul nggak? Walaupun mungkin kalau lihat zaman sekarang, kayaknya seru ya, kayaknya apa. Tapi selama hal-hal yang dicoba itu yang baik ya Pak ya, tentu saja kita mengarahkannya yang positif ya, tapi berani mencoba. Nggak perlu takut salah, nggak perlu takut gagal begitu ya. Kita dorong anak-anak untuk punya sikap berani. Yang kedua, yang keempat adalah action. Kadang-kadang udah berani, udah rendah hati, udah punya empati, tapi nggak mau dilakukan gitu ya, diem aja gitu. Jadi cuma kayak teori, jadi sekedar teori. Kita nggak mau begitu ya, kita mau anak-anak punya karakter yang mau action, mau bertindak, mau bergerak. Kalau memangnya kamu pintar ya share sama temennya, berbagi ilmunya. Kalau kamu misalnya ada kesempatan ikut lomba, ya coba berani mencoba untuk lomba. Kalau belum bisa lomba misalnya, paling nggak berani tampil di depan gitu, ada actionnya gitu, ada tindakannya. Yang terakhir tentu saja trust in God, karena semuanya tuh nggak mungkin bisa rendah hati, nggak mungkin bisa berani kalau bukan karena Tuhan. Jadi karakter anak SDK 5 ini yang kita mau tekankan, yang kita angkat adalah karakter hebatnya tadi begitu. Tapi hebatnya bukan dalam pengertian kegagahan tadi ya. Tapi hebat yang berkarakter, karena anak SD itu teladan. Betul. Gitu. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang akan dia ingat gitu. Kadang-kadang mungkin mereka mungkin bisa lupa apa yang istilahnya baru dipelajari begitu. Tapi kalau dia lihat kita memberikan teladan yang baik, itu bisa teringat terus. Kalau saya sih selalu ingatnya ayatnya begini, apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Jadi kalau kita tabur karakter yang positif, karakter yang baik, one day kita bakal harvest di yang kita tanam gitu ya. Nggak yang seperti kalau tadi rekan-rekan yang saya sudah diwawancarai begitu ya, sudah anaknya kuliah, anaknya udah mungkin mereka setelah sukses betul gitu. Sama seperti saya waktu saya jadi guru begitu ya, karena jenjang waktu saya lama sebagai guru 14 tahun, saya juga menemui murid-murid saya yang tanpa saya sadari hal-hal baik, yang karakter baik yang sudah saya tanamkan itu saya tuai sekarang begitu ya, saat melihat mereka sudah kuliah di luar negeri begitu ya, saat mereka datang pada waktu itu sebelum saya pindah ke SDK 5 begitu ya, mereka datang ke sekolah hanya untuk say hello. Hi Miss Melida, do you still remember me? Saya tuh kan murid udah 14 tahun itu udah berapa ini ya, karena kadang-kadang kakaknya, adiknya saya ajar juga begitu. Terus ini kamu, saya rasanya Miss kenal nih.
tapi maaf ya, kadang kita lupa nama ya betul nggak? Kamu coba, saya Sebastian gitu ya, gitu ya, gitu. You were my teacher when I was in grade 2 katanya. Aduh kelas 2 apa gitu ya misalnya begitu ya. Terus kemudian ada yang udah melanjutkan kuliah di tempat-tempat yang lain atau mereka sukses jadi apa. Kadang-kadang menyapa di jalan, hey miss. Jadi begitu anak-anak bilang hey miss, oh pasti dia dulu murid saya. Jadi walaupun saya nggak kenal, oh hai apa kabar gitu. Jadi ada satu karakter itu yang karena tadi pendidikan dasar memang fokusnya di sana ya. Betul di sekolah dasar itu memang pembentukan karakter. Karena sepertinya kalau sekarang hanya ilmu akademik saja sih semua orang bisa mengajar. Ya, dan bisa dapat betul, informasi dari manapun bisa. Itu tuh dengan mudah begitu ya. Tapi kalau karakter yang kita berikan teladan begitu ya, terus mereka lihat kita ya, kan kalau kita bohong atau kita hanya pura-pura dengan dengan moto ini pasti terlihat ya, maksudnya tuh ini bener gak sih si ibunya tuh ngajarin kita gini kok gitu misalnya gitu ya. Jadi itu jadi sesuatu yang membekas, tapi memang mungkin orang nggak ngelihat dari ini dulu langsung gitu. Tapi setelah beberapa lama ternyata yang ditabur itu yang akhirnya sekarang terjadi itu. Itu memang sesuai dengan nama kita juga ya, BPK Penabur ya. Gitu. Nah, nanti kita nggak jadi BPK Penua ya. Ya itu menarik sekali Miss. Jadi memang sesuatu yang dialamin langsung ya. Jadi memang karakter, terus tadi pengetahuan memang ada ditambahkan di SD pasti ada ya gitu ya. Ada banyak ilmu knowledge yang ditambahkan ke anak-anak, tapi memang yang jauh lebih penting itu dia siap ya bisa menerima knowledge itu dengan karakter yang baik seperti itu. Jadi ya orang tua mungkin kadang-kadang punya ekspektasi gitu kan, anaknya harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa itu yang katakanlah hebat dalam artian performance gitu ya gitu. Tapi ada yang jauh lebih penting tadi ya, karakter yang siap untuk melaksanakan hal-hal tadi gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya tidak hanya di SD ya, nanti kalau dia bawa di SMP atau di SMA atau mungkin di masyarakat begitu ya, nanti dia akan ingat. Oh saya dulu pernah diajarkan, saya kalau saya sukses saya nggak boleh sombong gitu ya. Jadi kalau saya mencoba hal-hal baru itu harus berani gitu, nggak boleh nyerah, nggak boleh takut gagal gitu. Justru itu sangat mendasar ya, karena kan nanti akhirnya pembelajaran dia di masa-masa berikutnya karena karakter tadi yang terbentuk gitu ya. Kalau misalnya udah terbiasa diabaikan jadi nggak berani untuk menyampaikan ide, jadi akhirnya malah jadi nggak bisa. Apalagi jenjang SD itu 6 tahun ya Pak ya. Kalau TK hanya kadang setahun, kadang cuma TKB ya langsung SD. SD itu 6 tahun, SMP, SMA cuma 3 tahun. Terus kalau SD itu 1 sampai 6 temennya itu, lingkungannya itu. Jadi itu buat kita itu tempat yang baik untuk menanamkan karakter itu karena nggak bisa sekali 2 kali, itu harus terus menerus. Begitu. Jadi pembiasaan setiap hari ya dan dirasakan terus menerus dan bukan cuma dari gurunya tapi lingkungan dengan teman-teman yang lain. Seperti dihidupi begitu dilakukan begitu. Ya itu menarik sekali Mas. Jadi memang sesuatu yang mungkin orang punya ekspektasi lain-lain soal pendidikan sekolah dasar, tapi ternyata yang paling utama ya di sana tadi ya. Jadi emang kekuatan di sana gitu. Prestasi dan yang lain-lain tuh mengikuti setelah kita membentuk karakter yang tadi gitu. Wah itu jadi akhirnya mikir ulang ya. Saya dulu waktu SD seperti apa ya seperti itu. Saya baru nyadar tadi misalnya di antara semua jenjang pendidikan mungkin yang paling lama ya. Bahkan dibandingkan perguruan tinggi SMA atau SMP yang mungkin yang paling lama pas SD ya. Jadi memang prosesnya justru paling banyak di sana gitu ya. Itu yang ngebentuk kita gitu. Nah kalau kita jadi kepala sekolah pemangku kebijakan di sekolah begitu, kita bisa ngajaknya itu kan satu sekolah gitu. Kalau saya waktu jadi guru yang saya kelas saya aja. Saya mengajak teman separalel ya, kalau memang dia mau ya dia akan melakukan hal yang sama, tapi kan tidak bisa paksa ya. Tapi kalau satu sekolah kan dampaknya bisa. Nah biasanya kalau itu diterjemahkannya gimana Miss? Misalkan kita pengen karakter tadi kayak hebat ini gitu kan. Kan akhirnya diterjemahkan lewat program-program gitu kan. Pasti ada hal-hal yang kita evaluasi terus ya tiap tahun, apakah programnya berhasil atau enggak gitu. Nah sepanjang jadi kepala sekolah nih gitu kan, ada pengalaman nggak misalnya menerjemahkan satu ini dengan satu program nih kayaknya kayak sekarang gitu. Nah ada nggak? Nah kan kalau kita di SDK 5 begitu ya, kan kita ada banyak sekali kegiatan ya. Kalau ekstrakurikuler kita mencoba untuk memfasilitasi ya minat dan bakatnya siswa. Jadi kalau misalnya ada lomba-lomba di luar begitu ya, yang kaitannya misalnya matematika, kita di ekskul kan ada ekskul matematika, ekskul sains. Jadi kita dorong nih anak-anak yang ikut ekskul. Jadi kita utamakan untuk kita daftarkan lomba untuk mereka Ayo coba
menang kalah sih urusan nanti begitu Iya, ya. iya. Itu mah urusan belakangan gitu. Puji Tuhan kalau kita menang begitu ya. Tapi kalaupun tidak menang, paling tidak kamu udah Punya mencoba pengalaman untuk lomba, ya. betul. Itu salah satunya. Yang lainnya adalah kita punya program cinta lingkungan. Oh, oke. Begitu ya. Kita kan sekolah Adiwiyata karena SDK 5 itu sudah memenangkan 2 piala Adiwiyata tingkat kota maupun tingkat provinsi. Wow, Nah, oke. tahun ini kita mau maju nih di tingkat Nasional. nasional ya. Wes. Doakan semoga lolos ya. Nah, untuk mendukung program itu kita ada program pilah sampah begitu ya. Memilahkan sampah plastik, organik, anorganik. Kita kerjasama sama Bank Sampah Bersinar Kota Bandung. Iya, betul. Jadi dari sejak dini kita menanamkan budaya cinta Lingkungan, ya. berempati Berempati pada begitu ya, lingkungan. berempati kepada lingkungan. Jadi empati itu nggak hanya kepada sesama begitu ya, tetapi juga pada environmentnya kita, Ya, lingkungan betul, sekitarnya kita. Nah, dalam hal ini adalah lingkungan begitu ya. Karena sejak kecil tuh pembiasaan penting begitu ya. Dari hal sederhana buang sampah, misalnya memilah sampah begitu ya. Itu yang kita Empati. actionnya, Action dan empatinya empatinya, betul ya, ada semua, begitu ya. Terus kemudian kita juga ada nih kalau misalnya si anak-anak begitu ya, mereka di kelas begitu ya, mereka satu dengan yang lain kan kadang-kadang sudah ketemu di sekolah dibandingkan online gesekannya lebih ada begitu ya. Jadi bisa saling ada kesombongan juga ada begitu ya. Ya nanti kalau ada teman-teman di kelasnya misalnya dia ada yang nggak bisa atau apa, jangan dibully, jangan jadi tetap rendah hati, tetap punya karakter yang baik lah, kurang lebih begitu. Wah, itu jadi itu ya menerjemahkan tadi ya gambaran besarnya ke dalam program-program yang kelihatannya mungkin sederhana tapi ternyata itu justru ngebentuk ngebentuk karakternya kita anak-anak di sini gitu. Dan itu jadi tantangan tersendiri karena buat kepala sekolah itu ya. Jadi seperti itu. Itu jadi apa ya kalau boleh bilang Bu, kita mencoba untuk mencapai apa yang ideal tapi dengan pelan-pelan ya, dengan program-program yang sifatnya bertahap seperti itu. Ini semoga menang nih nanti. Terima kasih. Kita doain saja ya gitu. Kalau komunikasi dengan orang tua itu seperti apa Bu? Kalau kepala sekolah, kalau guru kan nanti kan terkait kesulitan anak ya biasa ya untuk ini. Kalau untuk dalam levelnya kepala sekolah berarti lebih ke arah mana Bu kalau komunikasi? Biasanya sama ya, misalnya kalau di sekolah kebijakannya ada hal-hal apa ya untuk kemajuan masukan, biasanya mereka akan menyampaikan kepada saya, Bu mungkin ada baiknya seperti ini. Biasanya saya selalu mendengarkan, belum tentu juga mengiyakan, maksudnya kita menampung semua ya. Saya berusaha untuk istilahnya melayani begitu ya setiap masukan sambil menjelaskan jika memang ada hal-hal yang masukannya sudah mengarah kepada kayaknya ini informasinya kurang tepat misalnya gitu. Jadi saya meluruskan hal-hal yang memang tidak seperti itu. Tapi orang tua cukup aktif ya selama ini aktif begitu ya. Kemudian misalnya ada memang masukannya baik, saya mengapresiasi, terima kasih karena untuk kemajuan sekolah juga begitu. Jadi bukannya anti diberikan kritik atau saran ya, selama itu memang membangun dan baik ya tidak masalah. Selama orang tua juga kadang-kadang ngelihat referensi yang lain ya, jadi bisa mungkin jadi sesuatu yang jadi perbandingan buat kita juga untuk itu. Kalau tidak disampaikan dan misalnya ternyata dia persepsinya salah, dia bisa mendapatkan jawaban ternyata salah duga begitu ya, kan bisa jadi sebetulnya nggak ada apa-apa mungkin begitu. Komunikasinya jadi lebih ke arah itu ya, kebijakan-kebijakan sekolah dan program-program sekolah ya, seperti itu. Jadi sejauh ini enjoy Bu jadi kepala sekolah? enjoy harus enjoy ya, betul harus kan enjoy. Semua pekerjaan disyukuri ya. Iya betul. Itu yang jadi ini kata. Jadi saya dapat informasi dari Ibu bagaimana tahapan yang sebenarnya kita tekankan ya di sekolah dasar gitu ya, utamanya pembentukan karakter, dan itu bisa diterjemahkan dengan program-program tadi ya yang sederhana, dan mungkin akan banyak ide-ide inovasi lainnya ya untuk sekolah ini dan juga mungkin juga sekolah-sekolah yang lain yang sedang mengembangkan karakter. Harapan kita sebenarnya sekolah dasar di Indonesia itu jadi sesuatu yang ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk membentuk karakter siswa ya, untuk pembelajaran berikutnya. Karena 6 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang saya kira cukup signifikan ya untuk mengubah karakter dan untuk membentuk karakter seseorang. Makasih banget ya Miss Milda sudah berbagi di sini ya. Ini jadi inspirasi buat orang tua. Ada pesan nggak buat guru-guru atau sekolah? Jadi para katakanlah stakeholder kepentingan di sekolah dasar gitu ya, guru, admin, terus orang tua dan juga siswa di sekolah dasar, kira-kira apa Bu? Kan kalau sesuai dengan moto HUT BPK Penabur yang ke-72 gitu ya, berani berubah gitu ya, berkarakter, inovatif dan inspiratif begitu ya. Kalau berani berubah, kalau dengar kata berubah tuh kadang orang
Berat gimana ya. gitu ya, udah di zona nyaman gitu ya. Tapi jangan takut untuk melakukan perubahan yang memang begitu ya, itu hal yang baik begitu ya. Terus jangan lupa karakternya tetap tidak boleh ketinggalan Iya. begitu ya. Berubah jangan menjadi sombong begitu ya. Maksudnya berubah itu untuk hal yang positif yang baik, karakternya juga tetap harus baik, tetap harus inovatif karena zaman now, zaman sekarang begitu ya, Ya. kalau kita Tidak gurunya berinovasi. tidak berinovasi, nanti kita ketinggalan zaman, kalah sama robot, kalah sama murid mungkin begitu ya. Kalah sama Google nanti. Kalah sama Google begitu ya. Inovatif maksudnya tidak berhenti untuk belajar. Iya. Kemudian inspiratif tentu saja ya, karena kita tuh kayak dilihat ya, Iya, maksudnya betul. gitu. Bukan jadi kita berpura-pura untuk jadi baik, bukan, tapi karena kita dilihat, kita disorot, jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus menginspirasi, Betul. begitu ya. Apalagi kita sekolah Kristen, begitu. Betul. Salah satu inspirasinya kita obrolan kali ini nih. Jadi kita memberi inspirasi buat orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan di sekolah dasar supaya semakin melihat ya bahwa ada masa yang sangat penting di usia tadi selama 6 tahun sekolah di sekolah dasar, itu yang penting sekali untuk kita kerjakan bareng-bareng. Makasih banget Miss Melda sudah berbagi di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dan rekan-rekan sekalian. Sampaikan terus ya saran-saran kita juga, komentar juga. Nanti jangan lupa di kolom komentar tentang pendidikan sekolah dasar yang efektif itu seperti apa ya, seperti itu. Makasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi dalam obrolan podcast berikutnya di podcast BPK Penabur Bandung. Tetap di channel yang official ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan bagikan ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.